Kalau kenapa Bapak dan Ibu hajatnya lemot? Yang 18-nya masih ada. Coba dihilangin 18-nya. Jadi nggak usah privat juga terkabul. Tadi saya nih privat di mana namanya? Di Aeon Mall Sentul di Dapur Solo. Pasti yang privat juga nonton. Itu terkabulnya hitungannya cuman menit. Welcome to my channel, Zafatomurday. Kalau kita privat ya, kalau privat selesai Bu. Tadi saya barusan privat Bu, tapi lama. Satu orang bisa 3 jam. Bener, tadi kita privat satu di mapping. Gak taunya intinya apa Bu? Kalau kenapa Bapak dan Ibu hajatnya lemot? Yang 18-nya masih ada. Coba dihilangin 18-nya. Jadi nggak usah privat juga terkabul. Tadi saya nih privat di mana namanya? Di Aeon Mall Sentul di Dapur Solo. Pasti yang privat juga nonton. Itu terkabulnya hitungannya cuman menit. Jadi ngomong hari ini di mapping pelan-pelan. Apa ya? Kok dia hajatnya lemot sampai 4 bulan, hajatnya sampai 4 bulan belum terkabul. Tadi langsung terkabul, cuman ya 10 menit dah. Nggak taunya kenapa Bu? Karena masih punya sifat 18. Coba 18-nya dibuangin buru-buru. Emang nggak berat Bapak dan Ibu punya sifat 18? Berat lah. Ya jengkelan, ya mancing jengkel, ya kepancing jengkel, ya bawel, ya cerewet, ya cemberut, ya mikir, ya komen, ya jutek, ya ketus, ya suntuk, ya cemburuan. Nggak boleh Bu. Tadi kita ngobrol Bu, bener. Kita ngobrol tuh tadi sama Mbak Tina, sama Mbak Emi, sama yang dari Kalimantan tuh Pontianak. Ada gak yang dari Pontianak? Yang dari Pontianak tuh namanya siapa sih? Lila ya. Sama Mbak yang dari imigrasi tuh berempat aja udah ngabisin waktu berapa lama tuh Bu. Tapi kan selesai semua, nggak ada yang enggak. Tapi sayanya yang ngos-ngosan. Jangan, nggak taunya dari 4 itu, taruhlah tadi 4, satu orang 2 jam lah atau sejam deh, udah 4 jam. Nggak taunya intinya, kalau pengen cepat terkabul hitungannya detik atau menit, nggak boleh punya sifat 18. Kadang kan tadi barusan Pak Haji bisa gak gue nih, udah bentar lagi. Yes, oke. Tapi masih ada 18 gak coba? Bisa gak? Jangan punya 18. Kapan mau mulai ngilangin 18-nya? Sekarang ya? Ya udahlah, kita telanjang jamaah. Ya maksudnya telanjang jamaah tuh 18-nya kita telanjangin gitu loh. Tinggalin di sini, biar dah buat Haji Marco dah. Ibu pulang dengan lapang dada. Iya. Jadi saya tanya, Mbak, kamu seperti ini ya Mbak? Iya, jangan. Kamu begini Mbak? Aduh jangan Mbak. Coba satu-satu kita korek tuh. Di Aeon Mall di Dapur Solo tadi tuh. Hitungannya menit. Langsung. Nah mau saya, Bapak dan Ibu kan hajatnya recehan. Iya benar. Kedua, namanya Mbak Santi sama Mbak Lila. Kalau Mbak Lila datang yang dari Pontianak, itu saya ngajarin hajatnya terkabul Pak, 600 miliar. Itu hitungannya nggak lama.
Dia nenteng tuh Bu, duitnya Bu 750 juta. Cukup. Masa bapak dan ibu yang hajatnya jadul nggak terkabul? Iya kan? Terkabul lah. Ketiga, bisa gak bapak dan ibu? Kan saya udah 5 malam apa 4 malam ya, saya maksain tamu untuk kalau yang punya hajatnya ekstrim. Kalau yang nggak ekstrim ya jangan. Yang ekstrim, berani gak lawannya ibadah ekstrim? Nah coba. Tapi kalau memang bapak dan ibu nggak bisa ibadah ekstrim, berani gak gantinya sedekah ekstrim? Sedekah ekstrimnya apa Pak Haji? Sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong. Hari ini bawa berapa bapak dan ibu di kantong? 16.000. Sedekahin 16.000. Aku bawa tuh 2.000 Pak Haji, sedekahin semua 2.000. Aku kan tinggal 2.000. Aku kan pulangnya ke Papua Pak Haji. Ya udah, nanti kita titipin truk tronton. Hah? Tanggung. Kargo. Aku tahu. Saya udah siapin kontainer ntar pada masuk. Mau saya, kalau bapak dan ibu hajatnya ekstrim, lawannya juga mesti ekstrim. Ini kan teman-teman enggak, hajatnya ekstrim, ibadahnya biasa-biasa saja. Ya nggak bisa lah Pak, harus ibadahnya ekstrim. Kalau memang bapak dan ibu nggak bisa ibadah ekstrim, ya sedekahnya ekstrim. Ini enggak, hajatnya ekstrim, karena ibadahnya nggak bisa ibadah ekstrim, sedekahnya seikhlasnya. Aduh, saya, bos, hajat lo berapa bos? Cair besok pagi 200 juta. Ya udah, sedekahin sisi kantong. Sayang Pak Haji, boleh gak kalau aku sedekahin bon utangnya? Bon utang. Kamu yang utang, bonnya dikirim ke sini. Coba bapak dan ibu mau tuker mana? Mau ibadahnya ekstrim atau mau sedekahnya ekstrim? Bebas, pilih aja sendiri. Dua-duanya. Kita cepat terkabul. Satu aja. Dua-duanya. Kalau hajatnya ekstrim, mendingan nih malam ini kita tes dulu aja. Hajatnya ekstrim, lawannya sedekah ekstrim. Berani gak? Seisi kantong, seisi dompet. Kalau bapak dan ibu naik mobil, ambil koin-koinnya, sedekahin semua. Begitu, jadi kantong sedekahin, koin sedekahin. Nanti pulang gimana? Ya kan nanti lewat ATM. Kan nggak disedekahin ATM-nya, ya kan? Saya juga nggak nerima ATM Pak. Kenapa? Bapak sedekah ATM-nya, pinnya nggak dikasih. Enggak lah, udah aja ATM-nya dibawa. Nanti kan bapak lewat ATM ambil buat bensin, buat tol, isi nggak apa-apa. Tapi coba seumur hidup nih, pernah gak seumur hidup nih dari lahir sampai udah besar begini, bapak dan ibu sedekah seisi kantong? Udah pernah belum? Pernah. Tadi saya pernah, nanti saya Pak. Pernah. Tetapi kenapa enggak malah saya turun? Karena badan kamu gemuk. Apa itu? Dan selalu Sobekernya bocor. jadi pertanyaan sama suami juga begitu. Kenapa ya? Enggak lah. Coba dulu di sini. Mungkin pada saat bapak dan ibu sedekah. Ini ke masjid loh Pak Haji. Ya enggak, kan di masjid kalau sedekah di masjid, tromolnya kan bukannya besok tiap hari Jumat. Kita transfer Pak Haji. Iya kan duitnya masuk ke bendahara. Hari ini kan bapak dan ibu sedekah ke anak yatim. Nanti bapak dan ibu jangan pulang, lihat dulu anak yatim dibagiin nggak duitnya? Dibagiin. Nanti duitnya dimasakin ke dapur buat makan anak yatim. Nanti duitnya dibagiin yang anak yatim kurung yang besok pagi. Nah gitu, jadi langsung. Gak usah nunggu. Kalau di masjid sih bener, nanti dipakai kalau masjidnya bocor. Kalau belum bocor kan belum dipakai tuh duit, ya kan? Iya dong. Kalaupun buat bagi karyawan kan marbot nanti kan akhir bulan. Kalau ini kan nggak, banyak sedekah langsung. Nanti mbak lihat tuh anak yatim makan nggak?
Nah, coba paksain. Tapi kalau saya nggak punya hajat ekstrim gimana Pak Haji? Ya udah nggak usah. Toh juga nggak ekstrim kok. Sedekah seikhlasnya aja. Pak Haji, yang manjur apa sih Pak Haji? Biar saya maunya besok pagi cair. Usap kepala anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Oh ya. Jadi saya mau besok pagi harus hajatnya terkabul. Paksain Bapak dan Ibu hari ini, nanti ijab sama Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Motornya ya. Iya, jadi sedekahnya bahan bakar. Amin anak yatim roket. Amin. Amin. Tuker tambah suami. Nanti misal. Nanti anak yatim amin. Amin. Kenapa ketawa? Emang kalau nonton YouTube RDI emang nggak pada senyum? Benar? Kalau kita mampu bayangin yang santannya. Oh, ini. Pokoknya hari ini karena Bapak dan Ibu hajatnya harus terkabul besok, bikin takjub Allah. Amin. Kalau Bapak dan Ibu bikin takjub Allah, nanti Allah pasti bikin takjub Bapak dan Ibu. Caranya apa? Itu tadi. Kalau memang hajatnya ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Kalau Bapak dan Ibu ibadah ekstrimnya belum bisa, lawannya sedekah ekstrim. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gitu. Amin. Nyambung nggak nih maksud saya? Ya. Pokoknya Bapak dan Ibu. Terus kedua, saya ulangi lagi yang dari awal. Bisa gak yang sifat 18-nya jangan ada? Bisa. Nah, apa sih yang sulit dari sifat 18 kalau saya boleh tahu? Pertama, kepancing emosi itu pasti karena kan kita bawa mobil yang macet. Aduh, kesel aku pokoknya. Apalagi sama misalnya kita punya teman, pasti ada yang katanya apa sih lu ngomongin gue, jadi kita kayaknya seujon semua, berarti kan benci begitu. Tapi insya Allah bilang kalau gitu enggak, insya Allah enggak, cuman kayaknya apa sih lu gitu kan, kayaknya ada kesel batin kan ya, kayaknya ya namanya manusia kan nggak bakal pernah bisa menyenangin orang ya, nah seluruhnya nggak bakal pernah bisa gitu. Tetapi kan hati ini kayak apa sih gitu kan, pasti ada something ya. Bisa gak 18-nya nggak ada? Nanti itu dia Bisa. Saya ngajarin Pak tadi sifat 18, saya bilang Mbak Emi bisa gak sifat 18-nya nggak ada? Mbak Tina bisa gak sifat 18-nya nggak ada? Mbak Lila sifat 18-nya bisa nggak ada? Mbak Oya yang di imigrasi bisa gak sifat 18-nya nggak ada? harus bisa. Nah dia pelan-pelan tuh sambil kita makan tadi di dapur Solo. Coba dong, ayo satu-satu tuh terkabul. Mosok Bapak dan ini juga kayaknya nonton deh. Kayaknya sih Mbak Lila tadi dari Kalimantan, Pontianak kayaknya datang. Saya bilang Mbak kita ngobrol dulu sini karena kita ada lanjut. Saya bilang gitu. Iya. Nah mau saya coba Bapak dan Ibu sifat 18-nya nggak ada. Pak Haji, gimana caranya cepat terkabul besok pagi biar sifat 18 saya nggak keluar? Gampang Bu, gampang Pak. Beli salon pas, Ibu tutup alat kelamin Ibu pakai salon pas. Kan belum dicoba. Coba dulu. Saya udah siapin salon pas 10 box.
Gratis. Panas dari mana? Ini kan alat kelamin itu. Panasnya ke alat kelamin ya Pak Haji ya? Iya. Panasnya nggak ada, hilang. Iya, jadi kan biasanya panasnya di hati. Ya kan? Sekarang pindah. Ngesot. Enggak lah. Pokoknya hanya dua kita coba praktekin. Kan kalau orang istilahnya diperiksa sama polisi, syaratnya dia terkabul kan cuma dua alat bukti, ya kan? Nah kita dua aja, sifat 18 nggak ada, sama sedekah ekstrim. Masa nggak bisa? Bisa lah. Saya maunya besok pagi harus terkabul. Kalau seminggu kelamaan. Nah, kalau ini udah terkabul, praktekin lagi. Saya mau yang ada di ruangan sini bisa umroh. Bisa umroh bareng. Saya maunya nih umrohnya bapak, ibu, anak, mantu, cucu. Jangan sendiri, sekeluarga. Bisa lah. Tanya adminnya Kang Nur. Saya kalau umroh itu sekeluarga, saya, istri, anak saya 3, supir, pembantu, suster buat jagain anak-anak kita. Dari dulu, dari 2011 sampai kemarin. Nah mau saya, kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Kok Pak Haji yakin muridnya bisa? Karena bapak dan ibu saya lihat wajahnya jadul. Saya mau besok pagi hajatnya terkabul. Syaratnya cuma 2. Sifat 18 nggak boleh ada. Sama hari ini kita paksain sedekah ekstrim. Kalau saya punya duitnya 6.000 di kantong, sedekahin semuanya. Kalau saya punya duit 27.000, sedekahin semuanya. Kalau aku bawa uang kontrakan gimana Pak Haji? Resiko. Sedekahin semua uang kontrakannya. Masa sama Allah perhitungan? Janganlah. Sedekahin semuanya. Pokoknya niat karena Allah, pasti Allah kasih saya mujizat. Wah kalau begini caranya besok gua kalau kayak dia nggak mau bawa duit banyak-banyak. Emangnya saya suruh. Kan ini kan buat tukeran hajat, bikin Allah takjub. Gimana caranya nih bikin Allah takjub? Ya caranya cuma ini doang, nggak ada lagi, ya kan? Ada pertanyaan apa enggak? Boleh saya Pak Haji? Nanya apa? Nanya apa? Kita hajat. Maaf ya Pak. Speaker itu masker dibuka bisa nggak biar saya dengar? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Haji. Saya Isti dari Bekasi. Saya tadi malam baru lihat Instagram. Tiba-tiba tuh ada tuh RDAI ya. Apa nih gitu kan? Tertarik lah. Akhirnya saya sampai di sini. Maghrib saya sampai sholat di sini. Saya bertanya sama Pak Ustadz yang ada di depan. Alhamdulillah ada rezeki saya taruh ya Pak Haji. Kemarin itu offset kita nggak ada. Saya anggaplah pedagang ya. Ibu tahu gak omset ibu nggak ada? Tadi malam saya tahajud, saya berdoa sama Allah biar bom kar nggak punya hajat. Kata anak yatim, amin. Ibu kayaknya tuh bom kar. Maaf ya Bu, itu doa saya Bu sama Tuhan dikabulin. Karena kalau ibu nggak omsetnya hilang, nggak drastis, ibu nggak bakal datang ke sini. Emang itu doa saya. Subuh niatnya mau ke sini kan, karena kita capek kan ya. Kan saya doa tadi malam, bom bekar kecapean. Kata anak yatim, amin. Nah, ibu. Akhirnya terpaksalah kita ke sini jalan ya jam 11 sampailah karena kita bawa anak, jadi ya berhenti sampailah maghrib ke sini. Sempat sholat, sempat bertanya dengan rekan-rekan di sini ya kan. Saya berdoa sama suami bertanya, semoga kalau benar-benar hajat kami terkabul,
Insya Allah ya Pak Haji, kita sering datang. Saya ada deal-dealan gudang 20 M, hanya kurang 450 juta, owner belum okehin gitu. Saya mohon biar terkabul ya. Masalah problem saya sih tidak banyak ya, karena saya bukannya tukang berhutang, tidak. Saya apapun belinya cash. Cuman karena kemarin pandemi, ekspor semua tutup kan ya Pak Haji, terpaksa kita makan uang yang punya kita. Biarlah barang-barang kita habis, asalkan kita masih bisa bertahan untuk hidup ya. Sampai saya ke properti, alhamdulillah saya komision. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya udah ngantuk-ngantuk. apa benar gitu ya? Saya tuh apa? gini loh, kan saya lihat-lihat di YouTube itu ya, kok begini loh, yang centong-centong gitu kan, bangun subuh yang cuman senyum-senyum. Buat ibu, centong nggak berlaku, bangun subuh nggak berlaku, nggak berlaku, biar cepat terkabul. Iya. Ya tadi sifat bangsatnya jangan ada yang 18. Amin Pak Haji, yang cuma saya tanya itulah. Ibu punya sifat 18 gak? Pasti punya Pak Haji, yang saya bilang. Jangan dulu keluar dulu sebentar ya, jangan keluar dulu. Udah Pak Haji, pas saya baca-baca itu, oh ini loh gitu ya. Saya sudah agak down dikit ya, aku kurangin dikit. Enggak, ibu sifat 18 hari ini bisa gak dihilangin? Bisa Pak Haji. Ya udah nanti terkabul. Amin Pak Haji, amin gitu ya Itu Pak doang. Haji. Jadi Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Amin, amin. Jadi Bapak dan Ibu, bangun jam 00 nggak berlaku nih, yang hadir di sini nggak berlaku. Amin, amin. Karena kan nggak tidur. Oh gitu, nggak mudeng ya. Nggak mudeng Pak Haji. Saya sempat ngobrol gini loh sama yang orang tadi. Aduh pengen di private, takutnya kan begini nggak bisa ngobrol sama Pak Haji begini loh. Tadi private 4-4-nya 100% terkabul semua, cuman hitungan menit. Tapi saya ngobrolnya 2 jam Bu. Iya saya sampai nih. Tapi kan akhirnya kan kitanya yang capek. Ibu ini sampai saya ngomong gini Pak Haji, mudah-mudahan saya harus ngobrol sama Pak Haji. Ini harus saya ngobrol. Ini udah ngobrol belum? Sudah, saya puas loh gitu loh. Saya pengen omset saya 18-nya bisa gak dihilangin? Ya, maksa aja Bu, dikurangin. Kalau orang kan nggak mau balik yang ke dulu lagi ya, maunya yang sekarang lebih baik. Kalau saya nggak Pak Haji, saya pengen kayak dulu lagi. Omset kan tadi udah ada sifat 18, salah satunya nggak boleh cerewet. Itu cerewet gak? Oh, kan berdoa Pak Haji. Ampura. Nggak boleh bawel. Itu bawel ya? Habis capek ya Pak Haji ya. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.